akhir zaman semuanya akan satu-satu dibuka, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini, Tuhan. Kami bisa berdoa, bersehati, Tuhan. Karena kami tahu 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Kau ada, Tuhan. Dan terima kasih buat jawaban-jawaban firman-Mu, Tuhan. Terima kasih buat semua jawaban-jawaban doa kami, Tuhan. Sehingga dengan mata kepala kami sendiri bisa melihat, Tuhan, perbuatan-Mu yang ajaib di bumi ini. Terima kasih, Tuhan. Berbicara kepada kami, waktu selanjutnya Engkau yang punya, Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bisa berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi semua saudara. Pagi. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Diberi kesempatan sampai hari ini kita bisa berdoa bersama-sama, Tuhan. Dan kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Baik di Indonesia, di seluruh dunia kita bisa melihat semuanya terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Pagi ini saya ingin sharing firman Tuhan dengan judul Kefa, saudara. Kekal dan fana. Jadi bukan kifa yang dipakai orang Yahudi, tapi kefa, saudara. Kita baca firman Tuhan di 1 Petrus pasal 1 ayat 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Ini tulisan surat Petrus kepada jemaat yang ada di Kapadokia, di Galatia, di orang-orang yang diselamatkan di sekitar daerah-daerah itu. Kita baca 1 Petrus 1:23. Bunyinya demikian. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Saudara, kita telah kembali, saudara. Kita apakah sudah ngerti bahwa kita ini dilahirkan kembali? Dilahirkan dalam arti yang kekal, bukan fana, saudara. Dilahirkan dari firman Tuhan. Jadi kita yang sekarang ini, kita ini manusia roh, tinggal di dalam tubuh ini. Dan tubuh ini pasti lewat, karena yang kelihatan ini nggak kekal, saudara. Tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Yang tidak kelihatan itu tidak bisa dipahami dengan mata kepala ini, saudara. Tapi dengan Roh Kudus. Maka itu di akhir zaman dikatakan, aku akan mencurahkan rohku pada setiap orang-orang percaya. Supaya memimpin hidup kita bisa melihat hal-hal yang jauh, saudara. Melalui apa, saudara? Melalui firman Tuhan. Tubuh ini akan lewat, tapi firman Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Tadi pagi saya renungkan, saudara. Saya ini suka baca buku. Jadi buku saya itu kalau dikumpulin mungkin satu kamar sendiri gitu ya. Sampai di kontainer, di mana. Saya kalau pergi kemana-mana, saya paling suka ke toko buku. Istri saya paling pusing kalau saya masuk toko buku gitu ya. Karena saya suka gitu, melihat hal-hal, apalagi kayak sekarang kan zamannya beda. Kita zamannya di teknologi ini lebih mudah lagi. Kita bisa membawa apapun gitu di dalam apa yang perangkat yang kita pakai. Lah saya renungkan tadi pagi, saudara. Iya, buku yang paling banyak yang saya beli itu Alkitab, saudara. Saya itu punya Alkitab dari berbagai macam bahasa, dari ukuran yang besar sampai yang kecil, saudara. Karena saya mencintai firman Tuhan. Saya suka merenungkan firman Tuhan. Jadi saya mau di setiap ruangan, saya kalau lagi merenungkan firman Tuhan, di mana ya ayatnya? Oh, Alkitab masih ada di loteng, ada di sini. Kan susah nyarinya. Jadi zaman itu saya kalau bisa di setiap ruangan itu ada Alkitab. Di mobil, di mana. Jadi setiap kali kalau saya sedang merenungkan firman Tuhan itu memudahkan saya. Dan saking cintanya saya sama firman Tuhan, saya itu punya Alkitab, saudara. Ada satu yang saya suka itu, saya garisin, saudara. Kasih warna ini dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saya bukan cuma habis membacanya, tapi merenungkannya, saudara. Suatu hari ada teman dari Ngawi. Ya, dia percaya Tuhan karena dari penginjilan. Dia sangat dekat dengan saya. Dia minta gini, Pak Tan Sri, boleh nggak saya pinjam Alkitabnya? Loh boleh aja, buat apa saya kira gitu kan. Enggak Pak, saya enggak mau kalau pinjamnya sebentar. Mau saya pinjam mungkin setahun gitu. Loh aneh kan.
Saya bilang, loh ngapain kamu pinjam Alkitab? Alkitab kan di mana-mana ada. Enggak, Pak. Saya pingin, pokoknya saya punya Alkitab seperti yang Bapak punya. Ada warna-warninya. Waduh, ini kalau saya kasih kan nggak ada gunanya gitu. Ya sudah, saya pinjemin. Tapi 1 tahun kembali ya. Iya, pokoknya 1 tahun katanya. Saya selidikin, ternyata apa, saudara? Jadi dia itu pengusaha di Kota Ngawi. Dia minta pegawainya disuruh ngerjain, saudara. Pokoknya saya punya Alkitab satu lagi, ini masih bersih. Kamu baca, kamu garisin warna sesuai warnanya yang ada di Alkitab itu. Jadi Alkitab saya itu dikopi, diwarnain. Dia bikin Alkitab yang sama seperti saya itu diwarnain seperti itu. Sampai setahun balik sudah Alkitab itu, saudara. Jadi selama Alkitab saya itu dipakai dia, saya terpaksa mesti beli Alkitab baru gitu kan. Saya mesti juga nulis-nulis lagi, orek-orek gitu. Alkitab itu, saudara, firman Tuhan itu, kalau cuma digambar-gambar gak ada gunanya, saudara. Harus dibaca, harus direnungkan. Lebih suka Alkitab itu dioret-oret, saudara. Oh ini saudara dapat hikmat dari Tuhan, dicoret-coretin gitu kan. Lah itu lebih kelihatan, saudara ngerti betul gitu. Oh, saya mendapatkan dari Tuhan ini. Koneknya di sini, koneknya di situ. Dioret-oretin, saudara. Nah, kalau zaman sekarang udah beda. Karena yang dibawa itu kan tidak bisa dioret-oret seperti Alkitab biasa gitu. Tapi tetap bisa ditandain. Nah, supaya ingat, kita mesti menghafalkannya, saudara. Lah, Alkitab ini, firman Tuhan ini, itu makanan dari yang tidak kelihatan itu, saudara. Makanan dari yang kekal. Sampai nanti saudara sudah meninggalkan dunia ini, keluar dari tubuh ini, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu adalah pegangan kita pada saat kita ketemu Tuhan, di takhta pengadilan, apa yang saudara lakukan, firman yang mengatakan, dan firman itu harus diingat terus, saudara. Maka itu kita mesti baca firman, saudara. Harus itu. Setiap hari, mau berapa kali terserah gitu. Jadi bukan kayak apa ya, jadi beban. Enggak, firman itu jangan menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang exciting. Dari dalam ini keluar. Waduh, ada sesuatu yang baru setiap hari. Saya setiap hari itu punya fellowship, saudara, dengan teman-teman yang ada di Surabaya. Setiap hari kita jam 9 pagi sampai jam 10:30 itu ngumpul, saudara. Ada 10-12 orang merenungkan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan, bukan cuma seminggu sekali, sebulan sekali, tapi setiap hari, dari Senin sampai Sabtu. Dan di akhir zaman ini, saudara, kita perlu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita perlu masuk di dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa membaca, melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Pertengahan bulan lalu, saudara, saya punya kesempatan pergi ke Singapura, saudara. Saya 3 hari di situ, saya nanya Tuhan, Tuhan ngapain gua di sini gitu. Nggak ada sesuatu pertemuan, nggak ada satu kejadian yang Tuhan nggak punya maksud. Sama kayak saudara hari ini ada di fellowship ini, pagi ini. Pasti Tuhan ada sesuatu pesan untuk diri kita. Nah, saya sampai di Singapura, saudara. Saya dapat kesempatan untuk tinggal di hotel di level 60, saudara. Dan saya bisa masuk ke lounge level 65, sehingga saya bisa melihat kota Singapura dari ketinggian, saudara. Nah, disitulah saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan. Tuhan bilang begini, saudara. Bersyukur enggak ada negara Singapura di perut Indonesia. Saya bilang Singapura itu bukan jauh. Singapura itu kalau dari Jakarta lebih dekat daripada saya ke Manado. Lebih dekat daripada saya ke Medan. Jadi Singapura itu ada di perutnya Indonesia. Tuhan ngomong sama saya begini, saudara. Kamu tahu enggak, kenapa saya taruh Singapura di Indonesia? Adanya negara Singapura di Indonesia, di dalam perutnya Indonesia ini, di Asia Tenggara ini, Tuhan itu sebenarnya menaruh yang namanya benchmark, menaruh satu contoh. Ini loh yang namanya kemajuan, ini loh yang namanya kebersihan, ini loh yang namanya kehidupan government yang harus benar, bagaimana memimpin dengan benar. Akhirnya, saudara, membuat negara-negara di sekitar Singapura itu melihat, dapat contoh gitu. Kalau misalnya kita mau bilang ini yang baik, kita dapat contohnya. Loh ini loh contohnya yang baik. Maka itu kalau kita perhatikan selama 50 tahun ini, di Asia Tenggara itu kemajuannya luar biasa. Termasuk Indonesia. Indonesia ini maju nggak? Maju banget, saudara. Kalau dulu Anda pergi ke Singapura,
rasanya waktu kita belakang gitu. Hari ini mallnya Indonesia tuh jauh lebih banyak, lebih hebat dari Singapura. Karena apa? Ada benchmarknya, ada contohnya yang dikejar. Bagaimana mau jadi yang benar dan bagaimana harus maju. Coba perhatikan di tempat-tempat lain. Misalnya saya kasih contoh di Nepal, di Pakistan, di Afghanistan, di India, di daerah-daerah situ. Nggak ada benchmarknya, saudara. Nggak ada. Maka itu kemajuannya lebih sulit lagi. Coba di Afrika. Lebih sulit lagi. Karena nggak ada benchmarknya. Maka itu Tuhan itu luar biasa menganugerahkan kepada kita hal-hal seperti ini. Dan hal-hal seperti ini cuma bisa dilihat dari mata rohani, saudara. Kalau daging lihatnya ya yang di depan mata. Tapi kalau rohani bisa melihat hal-hal yang jauh. Saya naik di lantai 65, saudara. Wah, saya mau berkati. Tuhan berkati Singapura ini, Tuhan. Karena apa? Pada saat aku berdoa Singapura diberkati, negaraku Indonesia juga diberkati. Aku melepaskan berkat. Ternyata, saudara, saya ada di sana itu. Tahun ini ada sesuatu yang nggak beres di sana, saudara. Nggak beresnya kenapa? Tahun lalu ada 3.400 pengusaha masuk imigrasi ke Indonesia, ke Singapura, saudara. Bawa modal, bawa semuanya ke Singapura. Tapi tahun ini pada cabut semua, saudara. Ada 1.600 cabut. Kenapa cabut, saudara? Karena kebongkar satu kasus di Fujian di China, di situ terjadi mega korupsi, uangnya dicuci di Singapura, saudara. Ini Lawrence, Menteri Perdana Menteri Singapura ini luar biasa. Dia bilang kita tidak boleh menjadi negara yang tempat cuci uang gitu. Wah, diperketat semua. Karena diperketat semua orang-orang yang cuci uang, yang dari kripto, dari apa, semua lari cabut dari Singapura, saudara. Wah, Singapura otomatis slow down gitu kan. Slow down, bisnisnya menurun, semuanya menurun, semuanya menurun. Tapi itu cuma sesaat, saudara. Karena apa? Orang mau jadi baik. Itu susah memangnya. Pasti sesaat semua waktu pembersihan itu yang nggak benar keluar semua. Sesaat gitu. Tetapi hari-hari ke depan, pasti mereka jadi lebih baik. Karena apa? Mutunya meningkat. Sama seperti kita di Indonesia, saudara. Kita berdoa, Tuhan gimana Indonesia mengalami kesulitan kayak gini Tuhan. Terus Tuhan lahirkan orang baik, orang benar, orang hebat. Masuk Tuhan ke Indonesia. Muncullah Pak Sadewo itu. Kalau kita lihat hari ini hari ke-25 atau 26 dia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Apa yang sedang dilakukan? Terobosan-terobosan, saudara. Maka itu doa orang benar itu besar kuasanya. Jangan kita nggak berdoa, saudara. Yang tidak kelihatan itu akan membuat yang melahirkan yang kelihatan, saudara. Spiritual itu tidak kelihatan, tapi itu bisa merubah yang kelihatan, saudara. Kalau saya lihat terobosan-terobosan, maka itu kita mesti banyak berdoa untuk Menteri Keuangan yang baru ini, Tuhan. Supaya apa? Musuhnya banyak. Yang nggak suka banyak. Tapi percayalah, Indonesia akan jadi lebih baik. Selama kita tidak mengutuki, tapi kita mengucapkan, Indonesia akan jadi lebih baik. Indonesia akan diberkati Tuhan. Setiap hari Anda katakan demikian, maka sesungguhnya kita telah mencipta, mengcreate atmosfer yang buruk menjadi baik. Dan Tuhan dengar itu, saudara. Dan Tuhan akan kirimkan orang-orang benar. Bahkan orang-orang yang tidak benar pun akan dirubah oleh Tuhan. Berpikiran jadi yang benar. Coba renungkan. Kalau orang sudah usia 70 tahun gitu ya. Masih terus mau korupsi. Masih mau terus melakukan hal-hal yang nggak benar gitu. Loh, apa yang dicari gitu loh. Kalau usia 70, firman Tuhan bilang usiamu itu 70, kalau kuat 80. Memangnya terus yang dicari, yang didapat itu bisa dibawa gitu. Nanti ke surga dibawa gitu. Nggak ada, saudara. Manusia itu kalau mati, nggak bawa apa-apa. Sekaya apapun, sehebat, sepintar apapun, sebanyak berapa yang kamu punya gelar, begitu Anda mati, semuanya finish gitu. Loh, mestinya orang yang kalau sudah usia 70 gitu kan, 60 harus mikir gitu kan. Bukan harta yang gua cari, bukan. Tapi perubahan untuk bangsa ini. Aku harus mengasihi bangsa Indonesia. Aku harus mengasihi keturunan-keturunan berikutnya. Bukan korupsi yang gua berikan jadi contoh, tapi kehidupan yang benar. Kan gitu kan. Lah, doa itu bisa merubah. Orang-orang yang di usia begitu,
Kalau nggak didoakan, saudara, pikirannya duniawi banget, duniawi. Kalau orang yang pikirnya cuma duniawi, daging, terus yang dicari, yang dikejar dengan kekuatan pikiran semuanya, mencari duniawi, orang itu sesungguhnya jauh dari Allah. Tadi firman Tuhan katakan apa? Kamu dilahirkan dari roh, bukan dari daging gitu. Ini manusia roh. Saya berdoa terus, Tuhan, majukan Tuhan. Lahirkan orang-orang benar lebih banyak di bangsa ini, Tuhan. Bukan orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan golongannya sendiri. Dan Tuhan akan jawab itu. Ya, pengenalan akan Kristus itu merubah kita, sudah. Dari yang daging menuju yang roh. Dari yang kelihatan menuju yang tidak kelihatan. Lah kita tuh sedang berjalan ke situ, saudara. Dari yang kita lihat ini menuju yang tidak kelihatan itu. Yang tidak kelihatan itu kekal. Dan itu cuma bisa dilihat dari mata rohani. Dasarnya apa? Firman Tuhan itu, saudara. Maka itu Paulus mengatakan demikian di 2 Korintus 4 ayat 18, saudara. Paulus mengatakan apa? 2 Korintus 4:18 ya, bacakan, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal. Kita dibawa menuju kekekalan. Hari-hari ini, di usia saya ini, itu yang saya kejar. Saya tidak mengejar hal-hal duniawi, tapi aku mengejar hal yang kekal. Karena yang kekal itu akan melahirkan yang tidak kekal itu. Hal-hal yang baik yang kita pikirkan, itu di-create, saudara. Ya. Jadi kita mesti melakukan hal itu. Dan wadah full gospel ini adalah membawa orang dari yang natural kepada yang supernatural. Pengalaman hidup supernatural itu luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya kadang-kadang melihat peta gitu ya, dari map yang ada di Google. Aduh, Tuhan terima kasih loh Tuhan. Kok saya ini udah dibawa kemana-mana gitu. Muteri bumi gitu. Tapi ya bumi ini ya cuma segini aja. Nggak ada yang lain. Keluar dari bumi nggak ada gitu. Jadi bumi cuma segini aja, saudara. Maka itu kalau kita punya pikiran yang sumpah, pikiran yang juda gitu, saudara pergi ke Google Map aja lihat. Yang mbok pusing itu cuma ada di dunia ini aja. Muter-muter-muter, ya cuma di sini aja. Tapi yang di sono itu manusia rohani. Yang tidak kelihatan itu menguasai alam semesta. Dan itu kekal adanya. Nah, kita mesti mengejar sampai di situ, saudara. Bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Abraham juga sama. Pada saat Tuhan berjanji sama dia, kamu akan punya keturunan. Abraham bilang, Tuhan, mana Tuhan? Apa yang kamu kasihkan kepada aku gak ada gunanya. Wong saya ini tidak punya keturunan. Tuhan malah ajak Abraham keluar. Lihat tuh bintang-bintang di langit. Keturunanmu akan seperti itu. Tapi Abraham percaya, saudara. Lah kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu dianggap kebenaran. Maka itu kita ini harus percaya kepada firman Tuhan. Yang kita baca setiap hari, kita renungkan, kita ikuti, saudara. Nah kalau saudara ngikuti seperti itu, hidupmu nggak akan penuh kekhawatiran. Dunia ini boleh mau bongkar balik, mau jadi apa, nggak usah takut. Karena apa? Manusia kita ini bukan daging. Bukan. Tapi manusia roh. Dan itu setiap hari yang mesti kita bangun di dalam fellowship itu. Sehingga kita tahu bahwa kita ini orang yang sudah dilahirkan kembali dan kita ini sedang berjalan mengikuti Tuhan, melihat hal-hal yang tidak kelihatan, yang luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan buat saudara pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Tang.